Di balik laki-laki yang gagah perkasa ada dua perempuan yang luar biasa. Siapa dia? Ibu dan istri. Ibu Pak Bobi dan istri Bapak. Bapak Waka punya ibu dan punya istri. Kalau bisa mendamaikan Tom and Jerry ini, laki yang luar biasa. Beruntung, itulah kenikmatan surga dunia, bisa melihat ibu dan istri berjalan bersama. Maka Allah berikan ini. Banyak orang yang mengukur kebahagiaan ibu dengan kebahagiaan dia. Akhirnya ibu dibawa dari kampung, tinggal di rumah kami, Mak. Sudah kubuatkan kamar yang besar. Ibu kita tidak perlu kamar yang besar. Ini, Mak, sudah kupasangkan AC 2. Dia tak tahan pakai AC, masuk angin, gembung dia. Emakku bawa ke mall. Dia tidak suka mall. Dibawa ke mall belanja. Tip, tip, tip. Dia mau belanja menawar. Berapa ikan sekilo? 20.000, Bu. 5.000 ya. Itulah puncak kenikmatan dia. Nggak bisa kita ukur kebahagiaan dia dengan kebahagiaan kita. Maka kalau kita punya ibu, aku mau di kampung aja, kata dia. Biarkan dia di kampung, dia ternak ayam, video call, bertanya. Jangan sampai salah langkah. Yang punya ibu mudah-mudahan disehatkan Allah, ibunya panjang. Aku kusangka dulu kalau nikah anakku ini hilang anakku. Tapi ternyata ya, bertambah anakku 2 sekarang. Rupanya menantuku ini lebih sayang daripada anakku. Ingat, ibu yang sayang dengan ibunya suami ibu, nanti ibu juga akan punya menantu yang baik-baik, insya Allah. Tapi tak usah lagi kita teruskan. Ternyata ada profesor direktur rumah sakit nanya saya, Ustadz Somad, lebih kuat laki-laki apa perempuan? Saya bilang laki-laki, Pak Ustadz. Saya bilang, Pak Dokter, Prof, kita laki-laki nih gagah perkasa. Tidak, Pak Ustadz. Loh, Bapak ngambil kesimpulan dari mana? Survei terakhir medis yang ditulis jurnal internasional bahwa laki-laki lebih cepat mati dari perempuan. Makanya angka kematian perempuan itu lama tak mati-mati. Laki-laki ini lemah. Asal sikit tumbang, asal gini tumbang. Makanya dia perlu kasih sayang 2 orang, ibunya sayang, istrinya sayang. Kalau sudah dapatnya itu 2-2, tambah pula lagi punya anak perempuan. Oh, indahnya. Saya 3 anak saya laki-laki 3-3. Tapi saya bahagiakan istri saya bilang, kau jangan berkecil hati, anak kita laki-laki. Insya Allah menantu kita nanti 3-3-nya perempuan. Amin, amin, amin. Soalnya sekarang banyak juga yang punya menantu laki-laki. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Selamatkan Allah anak kita dari penyakit laknat luar biasanya. Doa ada yang lebih hebat lagi dari doa. Apa dia? Cinta. Cinta itu apa? Ada seorang laki-laki jatuh cinta sampai karena ditolak cintanya itu tak nikah dia. Dia datang dari Makassar. Perempuan itu namanya Hayati. Laki-laki itu Zainuddin. Tak bisa dia berpindah ke lain hati. Sampai akhirnya Hayati nikah dengan Aziz. Karena Aziz kaya. Rupanya ditakdirkan Allah berjumpa juga mereka di Surabaya. Lalu kemudian kata Hayati,
biarlah aku menikah dengan kau Zainuddin, karena Aziz sudah mati. Apa kata Zainuddin? Pantang laki-laki pisang berbuah 2 kali Hayati. Ada memang jenis orang yang tak bisa, dan di barat itu namanya Romeo and Juliet. Kisah cinta berulang, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain kisahnya. Di Arab pun juga ada. Nama laki-laki itu Qais, jatuh cinta kepada Laila, tak setuju karena dia susah. Akhirnya Qais itu gila, termasuk orang yang didoakan ayahnya di dinding Ka'bah, maka disebut dengan Laila Majnun. Majnun artinya gila karena Laila, tak nikah. Sampai orang bertanya kepada dia, Alaila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha. Qais, kau pilih mana? Pilih dunia beserta isinya atau Laila? Apa jawab Qais? Laghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa ashfali balwaha. Debu yang menempel di sendal Laila lebih ku cinta daripada dunia beserta isi. Oh, boleh bapak pakai itu nanti pulang. Bang, kira-kira abang nanti mau jadi Kapolda atau mau jadi jenderal, bang? Debu yang menempel di selop kau itu, Dik, itu sudah cukup bagi abang daripada dunia dan seisinya. Abang pikir cuma abang aja yang dengar ceramah Ustaz Somad? Aku pun dengar tadi, kata. Kau kan nggak datang ke Polres tadi? Iya, aku nggak datang, tapi aku nonton channelnya Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Jadi yang menyatukan itu cinta. Mohon maaf ya Bu, jangan tersinggung ya. Melahirkan anak itu sakit apa tak sakit? Sakit. Meregang nyawa 4 kilo Pak. Bapak ambil kelapa 4 kilo, Bapak keluarkan bulat-bulat. Bapak mau merasakan sakitnya melahirkan. Tapi begitu bayi itu datang digendong sama bidan, Bu, pegang bayinya ya. Waktu ibu pegang bayi itu, ibu senyum atau cemberut? Sakit atau sakit? Nampak? Memang perempuan susah buat keputusan. Dia sedang sakit, berdarah-darah, maaf cakap. Bicara tentang melahirkan adalah ibu kita melahirkan, nenek kita melahirkan. Tapi saat bayi itu dipegang, senyum dia dengan meneteskan air mata. Apa itu? Cinta. Cinta menghilangkan rasa sakit. Cinta membuat orang berkorban. Cinta membuat orang menyerahkan segalanya. Maka ibu dengan bapak cinta, bapak pun dengan ibu juga cinta. Kau ragu dengan pistolku, kau ragu dengan seragamku, semua gaji ini ambillah. Jangankan gaji ini, nyawa aku kasihkan. Karena memang utang di bank banyak kali. Dan ada pesan khusus untuk kakak-kakak polwan. Walaupun kalian polisi berseragam, tapi di rumah kalian tetaplah jadi ibu rumah tangga. Bilang ke suami kalian, Bang, aku memang polisi, aku memang berseragam, aku memang berpistol, tapi di rumah ini kaulah pemilik pistol, Bang. Karena kalau ibu tetap menyatakan hebat, ada satu yang membingungkan. Ada satu yang membingungkan tentang orang membuat gambar. Ada itu banyak meme. Wajah istrinya, wajah selingkuhannya, maaf cakap, maaf. Pas ditengok wajah istrinya, cantik, glowing. Pas ditengok selingkuhannya, 11-12 sama kerbau. Orang heran, kok bisa dia suka sama ini? Psikolog yang bisa menjawab. Kenapa tiba-tiba hilang nafsunya ke istrinya?
Karena dia merasa tidak punya superior. Dia tidak punya kuasa di rumah. Kami laki-laki nih Bu, kami laki-laki ingin punya superior, kekuasaan. Dan itu kami tidak bisa menduga-duga, mesti dicakapkan. Maka ibu bilang, aku memang orang kaya bang, aku memang polwan bang, aku memang bayangkari bang, sawitku memang sejauh mata memandang bang. Tapi jangankan surat-surat ini, nyawanya ku beri untuk abang. Kaulah segalanya di rumah ini bang. Satu-satunya kesalahan aku hidupnya cuma satu, mencintai. Sehingga kami laki-laki ini menjadi gagah perkasa kami di rumah. Merasa besar diri kami. Jangan ibu panggil dia. Sini sebentar, aku mau bagi-bagi zakat ini. Kau salah satu asnaf fakir miskin kan? Makin down lah dia. Hancur, pergi dia ke jembatan Leton langsung. Tadi saya mulai jam 2, rupanya udah jam 3. Rupanya kalau kita ngomong di depan orang yang hatinya terbuka, itu waktu itu nggak terasa begitu cepat berlalu. 1 jam rupanya saya sudah ngomong 60 menit. Dan kalau ditengok dari botolnya, ini botol-botol kecil ini. 300 ml, cukup setengah jam aja sih. Tapi bisa pula bertahan saya sampai 1 jam ngomong. Tanyalah nanti sama public speaking, orang yang ngomong, coba tanya aja. Kadang orang ngomong itu baru 15 menit dan berhenti. Kenapa? Enggak mood. Saya pun tadi menduga, pas saya tengok, oh, polisi semua enggak mood ini. Tapi begitu ngomong, rupanya udah 1 jam saya ngomong. Gak bisa kita nilai dari baju orang, gak bisa kita nilai dari status orang. Kalau hatinya terbuka, hati kita pun terbuka menyampaikan. Saya pernah ceramah, ustadz semua, lama kali rasa saya. Kenapa? Hati dia tertutup. Lama kali. Saya tengok jam macam mati baterai. Saya garuk kepala waktu acara buka bersama. Macam selesai acara, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya alhamdulillah lepas juga. Demikianlah kita sudah datang waktu azan. Datang panitia. Mohon maaf Pak Ustaz, itu waktu Jakarta kan? Tapi di sini masya Allah nyaman. Ibu selama 1 jam nih nyaman? Bapak nyaman? Berarti bukan saya aja yang GR. Nyaman kita semua, alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita sejam ini bisa ada hal-hal positif yang bisa diambil.